Dan di Bincang Emiten kali ini kita akan membahas topik yang menarik, Rakisu BBTN ditunggu pasar pemirsa, dan mungkin saja nanti juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda bagi pemirsa maupun juga investor pasar modal Indonesia. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Haru Kusmahargio selaku Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau dengan kode saham BBTN. Kita akan langsung sapa saja. Pak Haru, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, apa kabar? Kabar baik juga Pak Haru, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Haru, tampaknya rencana Rakisu dari BBTN cukup menyita perhatian dari para pelaku pasar, dan kita juga ingin tahu lebih detail ini bagaimana pelaksanaan, perkembangan terbaru seperti apa. Mengawali perbincangan kita Pak Haru, kita ingin tahu, bisa dijelaskan tidak Pak mengenai rencana Rakisu Bank BTN kali ini, baik dari jumlah saham yang akan diterbitkan dan juga target dana yang akan diperoleh nantinya. Ya, baik, makasih. Saya sampaikan dulu latar belakang mengapa perlunya right issue, bahwa BTN sebagai bank yang fokus pada perumahan tentu ingin segera juga menyelesaikan backlog perumahan yang masih sangat banyak. Dan kita tahu bahwa kemampuan Bank BTN saat ini relatif terbatas dari segi permodalan. Oleh karena itu, kita ingin menaikkan kapasitas yang tadinya secara rata-rata adalah kurang lebih 800.000 unit rumah dalam 5 tahun. Kita ingin naikkan kemampuan itu menjadi kurang lebih sekitar 1,3 juta unit dalam 5 tahun. Nah, untuk itu maka diperlukan tambahan modal yang bisa meningkatkan kapasitas pembiayaan. Dan itu sudah berproses, dan tentu kami masih menunggu persetujuan dari pemerintah mengenai tambahan modal tersebut. Karena ada komponen bahwa pemegang saham Bank BTN adalah 60% pemerintah dan 40% publik. Pada tanggal 18 Oktober, mudah-mudahan nanti berjalan lancar, kita juga akan meminta persetujuan seluruh pemegang saham, terutama yang publik, untuk menyetujui rencana aksi korporasi ini. Saya kira demikian, Pak David. Jumlah saham yang akan diterbitkan ini, Pak Haru, dan juga target dana yang ingin diperoleh BBTN, Pak? Mengenai jumlah, kami masih menunggu persetujuan, tetapi untuk jumlah lembar saham yang diterbitkan sesuai dengan keterbukaan informasi yang kami sampaikan di bursa dan di media beberapa waktu yang lalu adalah sebanyak-banyaknya 4,6 miliar lembar saham. Ini sebanyak-banyaknya. Baik Pak Haru, dalam aksi dari korporasi ini terdapat ada beberapa komponen ini Pak. Selain Rakisu juga ada PMN ini yang tampaknya juga sudah disetujui. Kita juga ingin tahu bagaimana dengan penyertaan modal negara yang juga menjadi bagian dalam kegiatan Rakisu kali ini. Ya, karena kita adalah perusahaan BUMN, perusahaan negara, tentu ada komponen kepemilikan saham oleh pemerintah. Dan ini kami masih berproses untuk mendapatkan persetujuan, jadi mudah-mudahan bisa disetujui. Demikian juga dengan pemegang saham publik yang kurang lebih 40%. Jadi kami akan tetap ada porsi dari PMN, ada porsi dari publik yang 60-40. Dan jumlah komposisi ini kita akan pertahankan sama. Baik, sebenarnya Pak Haru, berapa target penyaluran KPR oleh BTN, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah ini, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang? Kalau kita masukkan juga dengan skenarionya, kegiatan Rakisu ini berjalan dengan baik, Pak Haru. Ya, baik. Ya, jadi BTN selain menyalurkan KPR, baik yang subsidi maupun non-subsidi, itu kalau kita lihat track ke belakang ya secara rata-rata kurang lebih 800.000 dalam 5 tahun, jadi kurang lebih 160.000 unit rumah yang kita biayai setiap tahun. Dan dengan adanya right issue ini tentu modal akan bertambah. Peningkatan modal itu kalau dalam perbankan itu juga meningkatkan kemampuan meminjamkan, dan ini akan bisa meningkatkan jumlah kredit KPR yang disalurkan dari yang semula kurang lebih 800.000 dalam 5 tahun. Nah, ini kita akan naikkan menjadi 1,3 juta unit rumah selama 5 tahun ke depan. Ini adalah peningkatan kapasitas yang merupakan
dampak dari peningkatan permodalan BTN. Dari sisi target penyaluran KPR-nya, Pak Haru, terutama dari sisi wilayahnya ini tersebar di mana saja dengan target untuk 2021 hingga 2025, Pak? Saya kira tersebar di seluruh Indonesia ya, sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, dan saya kira kalau boleh saya sebut dalam beberapa daerah, misalnya untuk Jawa kurang lebih untuk KPR subsidi itu 601.000, untuk KPR non subsidi di wilayah Jawa 304.000, kemudian Sumatera untuk yang KPR subsidi kurang lebih 197.000, sedangkan KPR non subsidi 17,7.000. Dan itu di seluruh wilayah termasuk Papua. Jadi misalnya Papua akan ada kurang lebih 3,9 ribu KPR subsidi dan sekitar 600 KPR non subsidi. Saya kira seluruh wilayah Indonesia kami salurkan KPR tersebut. Baik, Pak Haru, sudah ada proyeksi tidak Pak ketika kegiatan Raikisu ini berjalan dengan baik? Kemudian tadi juga sudah Anda jelaskan target dari dana hasil Raikisu ini. Kita juga ingin tahu apakah ini juga seiringan nanti berdampak kepada peningkatan kinerja dari BTN, Pak Haru? Nah tentu, karena peningkatan kapasitas ini juga tentu peningkatan jumlah kredit yang bisa disalurkan, dan diiringi dengan beberapa upaya transformasi yang dilakukan, termasuk percepatan beberapa program yang sudah kita lakukan, termasuk transformasi di bidang outlet, dan kita fokuskan outlet lebih kepada service dan sales. Kita sentralisasi semua proses, ada di beberapa tempat sentra yang ada, kurang lebih totalnya ada 6, dan ini diharapkan bisa mempercepat. Jadi selain kapasitas pembiayaan yang meningkat, tetapi juga secara biaya diharapkan juga lebih murah dan lebih cepat untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Dan ini tentunya meningkatnya kapasitas ini juga diikuti dengan meningkatnya performance. Kita juga akan meluncurkan aplikasi-aplikasi baru yang memudahkan nasabah untuk bisa mendapatkan informasi, baik rumah yang akan dibeli atau pembiayaan yang akan diambil, termasuk fitur-fitur lainnya. Dan ini tentu diharapkan juga bisa meningkatkan jumlah customer base dan juga meningkatkan dana murah yang bisa menjadi sumber dana dalam pembiayaan perumahan tersebut. Di luar itu juga kami terus berupaya untuk melakukan beberapa partnership dengan beberapa pihak yang akan membantu percepatan penyaluran pembiayaan rumah. Seperti yang sudah kami lakukan, kami mulai selain dengan yang sudah ada, termasuk yang FLPP maupun dari BP Tapera, kami juga sudah mulai bekerja sama dengan BP Jam Sostek, di mana para pengiur atau peserta Jam Sostek mendapatkan PRT atau MLT yang namanya adalah manfaat layanan tambahan yang bisa dinikmati oleh peserta tanpa iuran tambahan berupa pembiayaan perumahan. Ini juga dari bagian bagaimana upaya untuk meningkatkan kapasitas dengan partnership dengan beberapa lembaga atau pihak-pihak lain yang akan memberikan manfaat kepada para pesertanya melalui pembiayaan rumah di Bank BTN. Baik, Pak Haru, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti juga kita akan coba kupas bagaimana realisasi kinerja Bank BTN terkini, kemudian proyeksi sampai dengan akhir tahun, kenaikan suku bunga, seperti apa juga penyesuaian yang dilakukan oleh Bank BTN. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Succession Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, masih di IDX Succession Closing dan kita masih di segmen Bincang Emiten. Kita masih berbincang bersama dengan Bapak Haru Kusmahargio selaku Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau dengan kode saham BBTN. Pak Haru, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Pak. Ya, di luar dari aksi korporasi yang akan dilakukan, Pak Haru, kita juga sama-sama berharap ini berjalan dengan baik, kemudian juga target dari BBTN juga bisa tercapai. Nah, kita juga ingin tahu, Pak Haru, bagaimana updatean terkini ini performa dari BBTN terkait dengan kinerjanya sebelum melaksanakan Raikisu ini. Pak Haru, silakan, ya, Pak. Baik. Setelah melewati pandemi, memang kita mengalami juga pelambatan pertumbuhan kredit ya. Tetapi dengan sudah mulai reda dan juga tertangani dengan baik,
Di 2022 Juni ini BTN mengalami peningkatan pertumbuhan kredit. Dari sisi outstanding dari Juni tahun ini dan sampai dibanding tahun lalu, pertumbuhannya adalah kurang lebih 7,6%. Dan dengan adanya right issue nanti diharapkan pertumbuhan kredit itu bisa di level 12 atau 13% ke depan secara berturut-turut dalam 5 tahun ke depan. Dan ini adalah upaya untuk tadi meningkatkan dari semula kurang lebih 160.000 unit per tahun atau 800.000 dalam 5 tahun menjadi kurang lebih 1,3 juta dalam 5 tahun. Jadi kurang lebih sekitar 260.000 unit per tahun. Dan ini termasuk yang subsidi maupun non subsidi. Kami melihat bahwa demand begitu besar dan ketika sudah pulih kondisi COVID dan juga kondisi makroekonomi yang lebih baik, saya yakin permintaan ini akan menjadi demand yang bisa menjadi potensi pertumbuhan Bank BTN ke depan. Dengan pola yang ada, transformasi yang kita lakukan, maka kecepatan akan menjadi meningkat dan tentu saja performance diharapkan juga akan lebih meningkat lagi setelah adanya right issue. Baik, Pak Haru, ini sebentar lagi untuk kuartal ketiga sudah hampir habis nih Pak, dan juga kita akan bergeser ke kuartal keempat. Ada bayangan tidak Pak Haru untuk kinerja BBTN di kuartal ketiga ini? Ya, baik. Saya kira angka pertumbuhan kredit sampai dengan kuartal 2 kemarin 7,6 dan kita perkirakan nanti di akhir tahun ini bisa meningkat sampai dengan kurang lebih 8 atau 9% pertumbuhan kredit. Dan kemudian juga laba, karena kita tahu dari potensi yang ada, Juni kemarin kita menghasilkan laba 1,4 triliun, dan itu pertumbuhan kurang lebih sekitar 50% ya. Dan kita juga jaga, karena kita tidak hanya memberikan profit, tapi juga kita juga penguatan dari sisi balance sheet, agar kita lebih mampu, lebih siap lagi di tahun-tahun ke depan. Jadi kita juga perkirakan mungkin peningkatan laba saya kira tumbuh bisa double digit di tahun 2022 akhir ini. Pencapaian sampai sejauh ini masih sesuai dengan target yang sudah ditetapkan atau ada revisi ini Pak Haru? Setiap tengah tahun memang bank-bank diberikan kesempatan untuk merevisi karena juga kondisi perubahan makroekonomi, tetapi revisinya saya kira sangat minimal. Hanya dari rencana pertumbuhan kredit terkoreksi sedikit saja, tapi masih inline dengan rencana awal, Pak. Tidak banyak perubahan yang kami usulkan. Baik, Pak Haru, ada beberapa sentimen yang cukup menarik. Mungkin juga ini bisa menjadi perhatian juga oleh pemirsa IDX Channel terkait juga dengan era suku bunga tinggi, kemudian juga inflasi tinggi ini. Bagaimana Bank BTN menyikapi tantangan ini ke depan? Sepertinya Bank Indonesia masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga setelah beberapa kali menaikkan suku bunga beberapa waktu lalu, Pak Haru. Baik, memang sebagai bank yang fokus kepada mortgage yang memiliki tenor kredit yang panjang, tentu peningkatan suku bunga itu berdampak terhadap kinerja. Karena apa? Suku bunga akan meningkat dua sisi, bahwa bank itu harus meningkatkan juga suku bunganya. Karena peningkatan juga dari sisi deposan atau tabungan. Dan bagaimana menyiasati peningkatan suku bunga ini, kami melihat bahwa yang bisa kita tekan adalah dari sisi biaya. Baik satu biaya bunga, yang kedua adalah biaya overhead. Oleh karena itu apa yang kami lakukan yang mulai tahun 2021-2020 kemarin, itu adalah upaya untuk melakukan transformasi dalam rangka percepatan proses dan juga efisiensi proses. Yang ini bisa berdampak pada peningkatan efisiensi, sehingga dengan penyaluran kredit yang sama per unitnya itu akan membebani biaya yang relatif lebih kecil. Yang kedua adalah kami ingin juga memperluas usaha masih di bidang perumahan, bukan hanya KPR atau kredit konstruksi atau yang kita kenal dengan kredit jasa geria, tapi kami juga perluasan ke sektor perumahan dalam arti luas, yaitu juga pembiayaan kepada sektor-sektor pendukung perumahan, seperti pendukung dari sisi supplier terhadap perumahan, apakah itu
supplier terhadap bahan bangunan, transportasi, dan lain-lain juga merupakan pendukung perumahan. Diharapkan dengan diversifikasi ini kita bisa mendapatkan potensi kredit baru yang relatif dengan jangka waktu yang lebih pendek dan tentu juga dengan yield yang lebih baik. Pak Haru, untuk KPR dari Bank BTN ada subsidi, kemudian juga ada yang non-subsidi. Ini tidak tertutup kemungkinan juga untuk posisi BPTN menaikkan suku bunga kreditnya. Sampai sejauh ini seperti apa respon dari BTN, Pak? Rencana kenaikan suku bunga kredit, kemudian dampaknya seperti apa nantinya mengingat KPR subsidi masih cukup dominan sampai sejauh ini? Ya, untuk KPR subsidi, karena kami juga mendapatkan likuiditas dari pemerintah, tentu likuiditas ini sesuai dengan bunga yang kita harus bayar itu tidak berubah. Namun demikian ada porsi dari pendanaan untuk KPR subsidi yang harus kami peroleh sendiri, kurang lebih 25%. Ini yang harus kita kelola adalah tentu dari investor atau dana masyarakat untuk bisa melengkapi dari kredit likuiditas atau likuiditas yang diberikan pemerintah. Ini yang kita handle, kurang lebih jumlahnya 25% dari pembiayaan subsidi. Ini yang saya bilang tadi adalah bagaimana kita juga meningkatkan kapasitas kantor-kantor cabang untuk fokus pada pelayanan khususnya untuk dana-dana murah. Di luar itu juga untuk KPR yang non-subsidi, kita sampai dengan minggu lalu kita belum menaikkan suku bunga, walaupun setelah adanya pengumuman Bank Indonesia. Tapi tentu dengan adanya persaingan dan juga perubahan suku bunga ini, kami akan melihat dulu apakah supply masih ada, masih tetap, ataukah ada sudah berubah. Tentu akan kami perhitungkan pada awal bulan mendatang. Tapi kami tentu akan menyesuaikan kalau ada potensi pertumbuhan di sana, tentunya akan sesuaikan dengan demand yang ada. Kami harus jaga juga jangan sampai peningkatan suku bunga itu juga berdampak pada turunnya kualitas dan juga pada turunnya permintaan. Jadi kita harus betul-betul balance antara bagaimana kredit tetap tumbuh secara sehat dan juga permintaan juga tidak terganggu akibat meningkatnya suku bunga ini. Karena target kita adalah bukan cuma bagaimana memperoleh profitabilitas, tetapi juga bagaimana menjaga kualitas pada saat yang sama. Kenaikan suku bunga ini bisa dikatakan cukup sensitif, Pak Haru. Tadi juga Anda sebutkan, ini kita harus menjaga semua supaya permintaan tidak mengalami penurunan begitu. Evaluasi apa yang dilakukan oleh BTN sampai sejauh ini, Pak? Ya, kami mengevaluasi sebenarnya untuk kebutuhan rumah karena kebutuhan yang sangat dasar ya, bahwa suku bunga adalah satu komponen penentu. Yang kedua adalah supply terhadap rumah tersebut yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain KPR yang subsidi yang sudah disediakan pendananya oleh pemerintah, tentu kami akan mencari partner, mencari supplier seperti developer, penyedia perumahan yang kira-kira memang berkualitas dan juga dapat memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat. Jadi kami inginkan bahwa dengan makin ketatnya persaingan dan juga likuiditas yang tentu lebih sedikit karena peningkatan giro wajib minimum dan peningkatan suku bunga, kami harapkan kita tumbuh dengan betul-betul selektif, tumbuh lebih sehat agar portfolio itu menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Jadi kita betul-betul manfaatkan dana yang kita peroleh yang ada ini dengan kualitas yang maksimum. Jadi kita memang harus betul-betul melihat dua sisi, ya, supply dan demand pada saat yang sama. Karena ketika supply terganggu, maka permintaan itu tidak bisa dipenuhi sesuai dengan keinginan rumah yang terjangkau, sehat, dan murah. Tapi juga demand, jangan sampai demand ini turun karena suku bunga yang meningkat atau karena menurunnya pendapatan karena masih kondisi yang belum menentu saat ini. Jadi kita jaga dua-duanya dan juga jaga kualitas dari para debitur yang sedang mengalami masalah saat ini agar mereka tetap bisa memenuhi kewajibannya. Jadi kami restrukturisasi, kami lakukan keringanan, perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, agar mereka pada saat COVID sudah betul-betul pulih dan mereka sudah kembali
beraktivitas, bekerja, berusaha, mereka tetap dalam inklusi perbankan, mendapatkan akses pembiayaan kredit dari perbankan. Jangan sampai mereka terjatuh atau menjadi non-performing loan terlalu cepat. Baik, terakhir singkat saja Pak Haru, antisipasi inflasi tinggi dan juga kenaikan harga BBM? Saya kira tentu kenaikan ini bisa mempengaruhi juga peningkatan harga rumah. Karena ada komponen transportasi di situ, ada komponen biaya yang membentuk dari sebuah harga rumah, tentu harga rumah juga akan naik. Walaupun kita tidak tahu seberapa cepat efek perambatannya. Jadi menurut saya kepada masyarakat yang saat ini sedang berencana untuk memiliki rumah atau membeli rumah, baik secara tunai maupun secara KPR, barangkali kesempatan ini bisa segera direalisasikan karena kita tahu harga rumah itu hampir selalu naik. Jadi bila Anda sudah memiliki niat untuk membeli, maka lakukan sekarang. Karena harga rumah makin mahal. Terima kasih. Baik, Pak Haru, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel dan juga investor pasar modal Indonesia. Pak Haru, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Haru Kusmahargio, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Kita akan jeda kembali pemirsa dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.